Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 yang bernama saya sendiri Eva Permataida selaku moderator untuk proses berjalannya presentasi yang akan kami presentasikan. Yang kedua ada Sylvia Anggraini, ketiga Tri Rizky, keempat Alfi Usnia, kelima Ian Mariska, keenam Sariem, ketujuh Citri Ananda, dan kedelapan Devianti. Di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami minggu lalu. Untuk pertama itu akan disampaikan oleh Sylvie Anggraini. Kepada Sylvie, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, untuk latar belakang, bentuk paling sederhana dari diffraksi cahaya adalah diffraksi Fraunhofer atau Farfline. Diffraksi ini diamati pada sebuah layar yang sangat jauh dari lubang atau penghalang yang mengganggu arus gelombang-gelombang datar yang datang. Diffraksi memberikan suatu batasan bagi ukuran detail-detail yang dapat diamati secara optik. Cahaya sejajar dijatuhkan pada celah tunggal dan hasil diffraksi diamati menggunakan layar yang diletakkan cukup jauh atau menggunakan lensa agar sinar terfokus dan layar tidak perlu terlalu jauh. Sumber sinar kontinu mengemisikan sinar dengan intensitas yang kontinu dan relatif stabil pada kisaran panjang gelombang yang luas dan umum digunakan pada instrumentasi spektrofotometri, molekuler atau pada fluoresensi. Sumber sinar garis hanya mengemisikan beberapa panjang gelombang sinar yang dikrit dan intensitas sinar yang dimisikan bervariasi pada panjang gelombang yang berbeda. Sumber sinar garis seperti laser dan laser diodo umumnya digunakan dalam instrumen untuk penggunaan tertentu yang mana pengumpulan spektrum penuh tidak diperlukan. Lanjut. Adapun rumusan masalah pada praktikum kali ini, yaitu satu, bagaimana penerapan pendekatan Fraunhofer untuk menentukan panjang gelombang laser diodo merah. Kedua, bagaimana perbandingan jarak pola terang gelap berdasarkan teori dan pengukuran secara langsung. Dan untuk tujuan, pertama, menerapkan pendekatan Fraunhofer untuk menentukan panjang gelombang laser diodo merah. Dan kedua, membandingkan jarak pola terang gelap berdasarkan teori dan pengukuran secara langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sylvie. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tri Rizky. Dipersilakan. Baik, mungkin Saudari Tri Rizky terkendala sinyal atau ada di ruang Zoom. Baiklah, saya akan membahas mengenai laser, yaitu laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yang artinya perbesaran intensitas cahaya oleh pancaran terangsang atau cahaya yang diperkuat oleh pancaran radiasi yang terstimulasi. Jadi sinar laser dihasilkan dari sumber pancaran radiasi di mana terjadinya proses penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. Kedua, indeks bias, yaitu perbandingan atau rasio antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan. Indeks bias juga dapat dinyatakan sebagai derajat penyimpangan dari cahaya yang dilewatkan pada suatu medium yang cerah. Tiga, diffraksi Fraunhofer, yaitu jenis diffraksi medan jauh di mana sumber cahaya dan layar pengamatan terletak jauh dari objek atau celah diffraksi. Diffraksi Fraunhofer umumnya dilengkapi dengan lensa cembung yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya datang dari sumber yang jaraknya sangat jauh. Next. Apakah suara saya masih terdengar, moderator? Iya, sangat terdengar. Silakan dilanjut. Selanjutnya, diffraksi Fraunhofer celah tunggal, yaitu sebuah celah tunggal disinari akan menghasilkan pola diffraksi pada layar yang diletakkan di belakangnya. Bentuk pola akan sama dengan celahnya, atau segi empat panjang, yaitu daerah-daerah terang dan gelap berbentuk segi empat panjang. Pola ini disebut fringe yang berupa pita terang dan gelap. Diffraksi Fraunhofer celah ganda, yaitu pada mekanika kuantum, eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young yang menunjukkan sifat yang tidak terpisahkan dari cahaya sebagai gelombang dan partikel. Sebuah sumber cahaya koheren yang menyinari bidang halangan dengan dua celah akan membentuk pola interferensi gelombang berupa pita cahaya yang terang dan gelap pada bidang pengamatan. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada. Terima kasih kepada Saudari Tris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alfi. Kepada Alfi, dipersilakan.
Oke, baiklah, selanjutnya alat dan bahan. Yaitu alat dan bahan yang kami gunakan pada eksperimen kali ini adalah laser dioda merah 633 nanometer satu buah, kemudian celah tunggal dan celah ganda satu buah, kemudian jalur optik satu buah, kemudian layar pengamat satu buah, kemudian rolmeter satu buah, dan penggaris satu buah. Next. Adapun prosedur percobaan yang kami lakukan adalah yang pertama yaitu merangkai alat-alat percobaan, kemudian yang kedua meletakkan laser dioda tepat pada 1 cm, kemudian yang ketiga yaitu memasang celah tunggal berjarak 10 cm dari sumber cahaya laser, kemudian langkah keempat yaitu memilih atau bercelah sama dengan 0,16 pada celah tunggal, dan kemudian yang kelima meletakkan layar dengan jarak 100 cm dari celah, kemudian yang keenam yaitu menyalakan lasernya, dan ketujuh yaitu mengamati pola difraksi pada layar. Kemudian langkah ke-8 yaitu mengukur M1, M2, dan M3 atau orde 1, orde 2, dan orde 3 dari pusat difraksi dengan penggaris. Kemudian yang ke-9 yaitu mencatat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian yang ke-10 yaitu mengganti celah tunggal dengan celah ganda. Dan yang langkah ke-11 yaitu memilih lebar celah yaitu 0,5 pada celah ganda. Kemudian yang ke-12 adalah mengamati pola difraksi pada layar. Kemudian langkah yang ke-13 yaitu mengukur orde 1 atau M1, orde 2 atau M2, dan orde 3 atau M3 dari pusat difraksi dengan penggaris. Kemudian langkah yang ke-14 yaitu mencatat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Dan yang ke-15 atau yang terakhir adalah mengulangi langkah 1 sampai 14 untuk jarak layar 200 cm dan 300 cm. Next. Kemudian yaitu hasil pengamatan yang telah kami dapat bisa dilihat yang ditayangkan di layar, yaitu untuk tabel difraksi Fraunhofer celah tunggal pada jarak 100 cm. Untuk orde pertama didapatkan 1,8 cm dengan θ 0,018 derajat dan panjang gelombang 2880 nanometer. Kemudian untuk orde yang kedua yaitu 2,6 cm dengan θ 0,026 derajat dengan panjang gelombang 4160 nanometer. Kemudian untuk orde yang ketiga yaitu 3,4 cm dengan sudut θ 0,034 derajat dan 5440 nanometer. Kemudian untuk jarak yang 200 cm untuk D sama dengan 200 cm yaitu dengan orde pertama yaitu 33 cm dengan sudut θ 0,016 derajat dengan panjang gelombang yaitu 1320 nanometer, dan orde kedua yaitu 4,9 cm dengan θ 0,0224 derajat dengan lambda 1960 nanometer, dan orde ketiga yaitu 6,5 cm dengan θ 0,032 derajat dan lambda 2600 nanometer. Sedangkan untuk D atau jarak 300 meter yaitu orde pertama yaitu 4,9 cm dengan θ 0,016 derajat dengan lambda 871 nanometer, dan orde kedua yaitu 7,3 cm dengan θ 0,024 derajat dan lambda 1297 nanometer, dan orde ketiga yaitu 9,9 cm dengan θ yaitu 0,033 derajat dan lambda 1760 nanometer. Next. Kemudian untuk celah ganda yaitu pada jarak 100 cm didapat orde pertama yaitu dengan panjang 0,4 cm dengan sudut θ 0,004 derajat dan lambda atau panjang gelombang 320 nanometer, dan sedangkan orde kedua yaitu 0,4 cm dengan sudut θ 0,007 derajat dan panjang gelombang 560 nanometer. Dan orde ketiga yaitu 0,9 cm dengan sudut θ 0,009 derajat dengan lambda 720 nanometer. Dan untuk jarak 200 cm didapat orde pertama yaitu 0,8 cm dengan sudut θ 0,004 derajat dan lambda atau panjang gelombang yaitu 160 nanometer. Orde kedua dengan panjang 1,3 cm dengan sudut θ 0,0065 derajat dan lambda 260 nanometer. Dan untuk orde ketiga yaitu panjang 1,8 cm dengan sudut θ 0,009 derajat dengan lambda 360 nanometer. Sedangkan untuk jarak 300 cm yaitu didapat orde pertama sepanjang 1 cm dengan sudut θ 0,003 derajat dengan lambda 88 nanometer. Dan orde kedua yaitu 1,7 cm dengan sudut θ 0,053 derajat dengan lambda 151 nanometer.
Dan untuk yang orde ketiga yaitu panjang 2,2 cm dengan sudut theta 0,0073 derajat dengan lambda atau panjang gelombang 195 nanometer. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfi. Selanjutnya analisis data akan dibacakan oleh Saudara Ian. Pada Ian, dipersilakan. Baiklah, untuk analisis data, yang pertama kita mencari diffraksi Fraunhofer celah tunggal. Yang pertama mencari nilai besar sudut theta. Untuk D1 100 cm mendapatkan sudut theta 026, theta yang D2 200 cm mendapatkan sudut theta 21 0,016, theta 22 0,024 dan theta 23 0,032. Untuk yang D3 300 cm mendapatkan sudut theta 31 0,016, theta 32 0,024, theta 33 mendapatkan 0,033. Selanjutnya mencari nilai panjang gelombang lambda dengan nilai A 0,16. Untuk yang D1 100 cm 0,88 dikali kubik nanometer. Untuk yang lambda 12 mendapatkan 4,16 dan untuk lambda yang kali 10 pangkat 3 nm. Halo, mungkin Ian terkendala sinyal, maka saya akan menggantikannya. Nah, jadi untuk kelanjutannya, untuk mencari lambda 13 itu kami mendapatkan peroleh 5,44 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Nah, untuk yang D2 200 itu untuk lambda 21 kami mendapatkan nilai 1,32 kali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda kedua-dua 1,96 dikali 10 pangkat 3 nanometer dan lambda 23 itu 2,6 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk D3 senilai 300 itu pada lambda ke-31 kami memperoleh hasil 0,871 kali 10 pangkat 3 nanometer. Lambda 32 kami mendapatkan nilai 1,297 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda 33 kami mendapatkan nilai peroleh 1,76 kali 10 pangkat 3 nanometer. Baiklah, untuk saya lanjut. Iya, silakan dilanjutkan kepada Saudara Ian. Untuk Oke, baiklah, saya akan tetap melanjutkannya pada analisis data yang kami peroleh pada presentasi error lambda 11 itu kami mendapatkan nilai 343,0,7%. Untuk persen lambda 12 itu kami memperoleh nilai 540%. Untuk persen lambda 13 kami mendapat peroleh 736,92%. Untuk presentasi error pada lambda 21 kami mendapat peroleh 103,0,7%. Dan untuk persen lambda 22 kami memperoleh nilai 201,30%. Untuk persen lambda 23 kami memperoleh nilai 300%. Untuk persen lambda 31 kami memperoleh nilai 34%. Untuk lambda 32 kami memperoleh nilai 99,53%. Dan untuk yang terakhir, persen lambda 33 kami memperoleh nilai 170,76%. Nah, untuk diffraksi Fraunhofer celah ganda itu untuk mencari nilai besar sudutnya itu yang pertama D1 sama dengan 100, yaitu untuk yang 11 itu kami memperoleh 0,004, yang 12 0,07 dan 13 0,009.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Saryam. Kepada Saryam, dipersilakan. Baiklah, untuk yang B yaitu jarak layar ke laser sama dengan 200 cm atau D2 sama dengan 200 cm, maka diperoleh theta 2 untuk orde pertama menggunakan rumus Y2 orde pertama dibagi dengan D2, hasilnya 0,004 derajat. Untuk theta kedua, orde kedua, menggunakan rumus Y2 orde kedua dibagi D2, maka diperoleh tetanya sebesar 0,0065. Untuk theta kedua, orde ketiga, menggunakan rumus Y2 orde ketiga dibagi dengan D2, maka diperoleh sudutnya sebesar 0,009 derajat. Kemudian untuk jarak layar ke laser sebesar 300 cm atau D3-nya 300 cm, maka diperoleh theta 3 untuk theta ketiga orde pertama menggunakan rumus Y ketiga orde pertama dibagi D3 sama dengan 0,003. Untuk theta ketiga orde kedua menggunakan rumus Y ketiga orde kedua dibagi D3, maka diperoleh sudutnya sebesar 0,0056 derajat. Untuk theta ketiga orde ketiga menggunakan rumus Y ketiga orde ketiga dibagi D3, maka diperoleh sudutnya sebesar 0,0073 derajat. Next. Selanjutnya untuk mencari nilai panjang gelombang atau lambda dengan nilai alfa sebesar 0,16. Untuk jarak layar ke laser sebesar 100 cm atau D1 sama dengan 100 cm, maka diperoleh lambda pertama orde pertama menggunakan rumus Y pertama orde pertama dikali dengan alfa per M1 dikali D1, maka diperoleh lambdanya sebesar 0,32 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda pertama orde kedua menggunakan rumus Y pertama orde kedua dikali alfa dibagi dengan M1 dikali D1, maka diperoleh lambdanya sebesar 0,56 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda pertama orde ketiga menggunakan rumus Y pertama orde ketiga dikali alfa dibagi dengan M1 dikali D1, maka diperoleh lambdanya sebesar 0,72 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Next. Untuk jarak layar ke laser sebesar 200 cm atau D2 sama dengan 200 cm, maka lambda kedua untuk lambda kedua orde pertama menggunakan rumus Y kedua orde pertama dikali dengan alfa dibagi dengan M2 dikali dengan D2, maka diperoleh lambdanya sebesar 0,16 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda kedua orde kedua menggunakan rumus Y kedua orde kedua dikali alfa dibagi dengan M2 dikali D2, maka diperoleh lambdanya sebesar 0,26 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk lambda kedua orde kedua menggunakan rumus Y2 orde ketiga dikali dengan alfa dibagi dengan M2 dikali D2, maka diperoleh 0,36 dikali 10 pangkat 3 nanometer. Untuk di sini saya ingin menjelaskan untuk Y, M, dan D itu bisa dilihat dari tabel hasil pengamatan. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Saryam. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Luci. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk jarak terhadap laser D3 sama dengan 300 cm, di mana untuk lambda 3 orde ke-1 didapatkan hasilnya 0,088 dikali 10 pangkat 3. Untuk lambda 3 orde kedua didapatkan hasilnya 0,151 dikali 10 pangkat 3. Dan selanjutnya lambda ketiga orde ketiga didapatkan hasilnya sebesar 0,195 dikali 10 pangkat 3. Selanjutnya yaitu presentasi error, di mana presentasi error untuk lambda 1 orde 1 yaitu sebesar 50,76%. Untuk presentasi error lambda 1 orde 2 yaitu sebesar 13,84%. Untuk presentasi error lambda 1 orde ketiga sebesar 10,76%. Selanjutnya presentasi error lambda kedua orde 1 sebesar 75,53%. Selanjutnya presentasi error lambda kedua orde 2 sebesar 60%. Selanjutnya, presentasi error lambda kedua, orde ketiga sebesar 44,61%. Selanjutnya lagi, presentasi error lambda ketiga, orde 1 sebesar 86,46%. Kemudian, presentasi error lambda kedua, lambda ketiga, orde kedua, yaitu sebesar 76,76%. Dan terakhir, presentasi error lambda ketiga, orde ketiga sebesar 70%. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Luci. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Devi. Kepada Devi, dipersilakan. Baiklah, kemudian pembahasan. Jadi pada eksperimen penentuan panjang gelombang laser dioda dengan difraksi Fraunhofer yang bertujuan untuk mengukur panjang gelombang pada laser dioda dengan difraksi Fraunhofer, kami memperoleh nilai dari panjang gelombang pada celah tunggal maupun celah ganda dengan jarak layar ke laser 100 cm, 200 cm, dan 300 cm pada orde M1, M2, M3 seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya pada tabel hasil pengamatan dan analisis data. Kemudian, dari data-data tersebut,
Jika dibandingkan dengan panjang gelombang laser teori sebesar 650 nanometer, maka untuk celah tunggal, data yang kami peroleh belum sesuai, karena panjang gelombang hasil eksperimen kami sangat besar dibandingkan dengan panjang gelombang laser teori. Kemudian, hal ini didukung dengan persentase error yang telah kami hitung pada analisis data di atas, di mana didapatkan persentase error celah tunggal rata-rata sebesar 280,98%, sedangkan untuk celah ganda, data yang kami peroleh sudah sesuai karena panjang gelombang hasil eksperimen kami lebih kecil dari panjang gelombang laser teori, dan untuk rata-rata persentase errornya kami memperoleh sebesar 46,52%. Dan penyebab dari ketidaksesuaian data dengan teori yang kami lakukan dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ketidaktelitian dalam pengukuran, keterbatasan dalam mengamati hasil pengukuran, dan kesalahan pada alat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi yang telah menyampaikan pembahasan pada eksperimen kali ini. Nah, maka di sini dari hasil eksperimen dan presentasi yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa dari eksperimen kami yang pertama dalam menentukan panjang gelombang laser dengan pendekatan Fraunhofer atau difraksi Fraunhofer digunakan celah tunggal dan celah ganda. Adapun perbedaan percobaan ini menggunakan celah tunggal dan celah ganda yaitu terdapat pada jarak antara sumber cahaya yaitu laser ke objek ukur atau dinding atau layar. Dan yang kedua, dari data yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan panjang gelombang laser teori sebesar 650 nanometer, maka untuk celah tunggal data yang diperoleh belum sesuai karena panjang gelombang hasil dari eksperimen sangat besar. Sehingga dibandingkan dengan panjang gelombang laser teori. Nah, jadi hal ini didukung dengan presentasi error yang telah dihitung pada analisa data dengan presentasi error celah tunggal rata-rata yaitu sebesar 280,98%, sedangkan untuk celah ganda data yang diperoleh sudah sesuai karena panjang gelombang tersebut dari hasil yang kami peroleh lebih kecil dari panjang gelombang laser dari teori. Dan untuk rata-rata presentasi errornya diperoleh sebesar 46,52%. Nah, kenapa? Karena penyebab dari ketidaksesuaian data dengan teori yang dilakukan dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ketidaktelitian dalam pengukuran, yang kedua keterbatasan dalam mengambil hasil pengukuran, dan yang ketiga kesalahan pada alat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah penyampaian dan jika ada yang ingin bertanya, kami dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.